Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak. Aku dengar-dengar kalian pernah masuk ke tawuran, bolos, terus? rokok. Sama sih 11-12 juga. Lagi tidur saya teh. Dibangunin sama si mama. Bangun bang, sholat dulu. Siap-siap ke Bandung mau liburan katanya. Tidurnya di hotel bintang 5. Gitu-gitu kan dikasih uang. Tergiur lah. Nyampe sana teh. Terus nanyain, ini teh ada apa? Emangnya teh apa kata teman saya teh. Di dia teh kan dikabarakeun cenah. Sama sih 11-12 juga. Kalau pelatih yang suka ngebangunin pagi buat Pak Kumis, saya kangen fluid kematiannya. Enakan sarapan dan makan di barak atau di rumah? Di barak. Kalau di rumah sama apa emang? Apa aja di barak. Sama apa aja? Cita-cita kalian? Pengen jadi joki aja, joki drag. Ya mau jadi apa kerja mau jadi apa aja lah. Wah maaf, ya maaf. Saya dulu nakal banget. Halo, Baraya Sukabumi. Selamat datang di podcast Ruang Temu. Ruanganmu kita bertemu berbagi cerita hangat selalu. Maka bersama mimpi bersatu di sini Ruang Temu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, kenalin aku Mila Karmila as a beauty content creator yang hari ini bakal nemenin sebagai host di Ruang Temu. Nah, kita akan kedatangan dua tamu yang luar biasa, siswa dari Kota Sukabumi yang punya pengalaman luar biasa nih, yang sebelumnya mungkin mengalami masa sulit, yang sekarang kembali membawakan semangat. Halo. Halo. Hai. Oke, boleh dong perkenalan dulu. Namanya siapa? Siapa kalian dan asalnya dari sekolah mana? Siap. Kenalkan nama saya Saidus Mubarak. Sekolah dari Taman Siswa Kota Sukabumi. Ya, berarti alumni? Alumni SMP 3 Cianjur. Enggak, maksudnya alumni Barak militer. Ya. Oke, terus? Perkenalkan saya Kaisar Mujaki Ramadan Oke. dari SMK Taman Siswa Kota Sukabumi. Aku dengar-dengar kalian pernah masuk ke Barak militer Pak Dedi Mulyadi, bener gak? Betul. Ya, betul. Oke, betul. Boleh diceritain sih kenapa kalian bisa masuk ke Barak? Gimana nih? Alasannya yang pertama ya tawuran, Alasannya Terus, pertama tawuran. sering bolos, Oh, terus? ngerokok di lingkungan sekolah di luar. Ngerokok ya ampun. Terus? Kang Zaki? Sama sih 11-12 juga. Satu sekolah. Ternyata sekongkol. Ya. Satu sekongkol berarti ya. Oke. Nah, bisa gak sih diceritain gimana awalnya kalian bisa masuk? Apakah didaftarin atau seperti apa? Gimana nih perjalanan ke Baraknya itu seperti apa? Ya, bisa diceritain langsung? Oke. Ya. Awal mula itu teh hari Minggu Ya. jam 8 malam lah. Lagi tidur saya teh. Dibangunin sama si mama. Dibangunin teh bilang gini, bangun bang, sholat dulu. Oke. Terus siap-siap ke Bandung mau liburan katanya. Tidurnya di hotel bintang 5. Wow, katanya. iming-imingi dengan nginep di Hotel Bintang 5. Oke, terus? Terus dibilangnya bakalan dikasih uang. Wow. Gitu-gitu. Ya saya tergiur lah. Pengen ikut gitu ya, apalagi libur ya? Hari libur, hari Minggu. Langsung saya teh berangkat. Saya berangkat teh ke arah Salbin kata saya teh. Kenapa ke Salbin? Aneh, karena Ya, rutenya bukan rute ke arah Bandung. Bandung, betul. Terus? Pas berhenti ini mah di KCD kata saya teh di dinas pendidikan. Oke, terus? Pas nyampe sana teh udah ada beberapa siswa dari SMK 1 Sukabumi, SMK 3 sama Semansa. Oh, gitu. Saya teh ada yang kenal lah beberapa, terus nanyain ini teh ada apa, gitu. Kenapa? Emangnya teh apa kata teman saya teh. Plot twist berarti. Terus? Emangnya teh apa? Di dia teh kan dikabarakeun ya. Kaget lah, kaget. Gak ada kepikiran ke sana berarti ya? Gak ada pisan sih teh. Terus? Pengen happy lah awalnya kayak gitu. Terus di situ teh kaget, deg-degan. Tapi dibawa enjoy dulu lah, banyak teman-teman terus sama sekolah juga. Ngejalanin dulu Iya. berarti ya. Kalau Zaki? Kalau saya sih awalnya lagi ngumpul lah sama temen di kampung, lagi main kartu, terus ditelepon sama orang tua, pulang dulu katanya ini ada guru, ditanyain emang lagi ngapain gurunya, tumben guru ke rumah gitu. Kan biasanya kalau ada kasus ke rumah gitu, ini mah gak ada apa-apa gitu ke rumah. Pas pulang ke rumah ngeliat baju udah diberesin, ditasin semua, kemana? Tiba-tiba gitu. Nanya
kita mau kemana? Diajak liburan tapi? Ya sama. Oke, cina ini saminggu cina di Bandung, cina ngenong di Hotel Bintang 5, ngeunah dah, cina makan ngeunah, cina dibere uang. Ya, Terus? ya sama lah tergiur di Hotel Bintang 5 dikasih uang gitu. Udah ayo sih. Terus ya dianterin lah ke KCD dulu. Kalau udah di KCD nih, kenapa di sini nih? Udah curiga lah di situ. Soalnya emang lagi viral kan barak-barak itu, curiga. Wah, ini perasaan gak enak gitu. Itu juga ada kepikiran buat pulang lah, cuman nanggung kalau pulang baju udah diberesin. Hitung-hitung udah di sana gratis gitu ya. Ya, udah dijalanin lah di situ. Oke. Nah, kan sebelumnya nggak tahu nih bakal dibawa ke barak. Nah, waktu tahu kalian bakal dikirim ke barak, gimana sih perasaannya gitu? Terus kayak kesan pertamanya pas sampai barak tuh gimana? Nah, boleh diceritain nih. Seru kayaknya. Ya kesan pertama mah kaget aja Saidna. Shock merennya, terus habis itu gimana? Ya tetap aja dibawa enjoy sih Saidna. Tetap aja dibawa enjoy ya. Terus kalau Jaki? Kalau saya sih ya gelisah, pengen pulang gitu. Waktu Udah gak betah duluan. Udah gak betah duluan gitu. Jauh dari orang tua juga kan. Cuman ya kalau dijalanin, pas dijalanin ya gak apa-apa gitu, seru. Oke. Nah, pas di tempat KCD itu, berarti kalian kan ketemu nih ya. Nah, terus kayak ada gak sih perasaan yang kayak, ih kenapa gitu dibawa gitu ke barak gitu? Ada kayak gitu gak? Terus kalian kan ketemu dulu mungkin sebelum berangkat ke barak. Kayak gimana nih perasaan pas ngobrolnya? Ya kenapa Said gitu awalnya mah, kenapa Said sama Jaki yang dipilih, kenapa nggak semuanya yang di taman siswa gitu. Oh gitu, berarti cuma berdua dari perwakilan sekolah. Oh berarti satu kota Sukabumi ada berapa orang? 19 orang ya teman-teman. Nah, pada saat hari pertama memasuki barak, apa sih yang kalian lakuin? Ya yang pertama paling yang kata Jaki bilang tadi, pas awal datang teh ngecek kesehatan, ngecek tinggi badan, berat badan, terus ya dipilihin peleton lah per peleton. Lu tuh apa? Peleton itu kayak regu, satu regu. Oke, terus tapi satu regu. Satu regu. Ya terus? Dipilih satu sekamarnya sebaraknya. Oke, sebarak. Terus? Ya, terus kaulah lagi pemberitahuan dari pelatih-pelatihnya. Oh, gitu. Nah, kalau Zaki gimana? Apa sih yang hal pertama kali yang dilakuin? Ya, hal pertama kali yang dilakuin ke sana tidur aja Jaki. Soalnya berangkat dari sini kan jam 2. Jam 2 apa? Siang atau jam 2 subuh. Oh, jam 2 subuh. Ya, sampai sana jam berapa? jam 8-an. Jam 8. Ya. Jam 8 pagi berarti. Iya, jam 8 capek pagi. Dong, Ya, capek. Jalanan. Tapi lama ya lumayan. Iya. Oke. Nah, kalian pasti masih ingat nama baraknya apa? Siapa? Masih ingat. Apa coba nama baraknya? Dodik Bela Negara, Rindam 3, Siliwangi. Oke, masih ingat pelatihnya? Masih. Boleh dong nyapa ke kamera siapa pelatihnya yang paling terkenang gitu. Pelatih Iwan, Peleton 3, Kopi 1. Oke. Pokoknya adalah pelatih yang suka ngebangunin pagi. Nggak tahu kan ya namanya siapa, ya disebut Pak Kumis lah. Buat Pak Kumis. Sehat-sehat di sana. Saya kangen peluit kematiannya. Peluit kematian Kematian, ya. Kangen berarti ya. Ada rasa ingin kembali tapi bukan dengan kesalahan. Betul. Berapa hari berarti di sana? 19 hari. Nah, selama 19 hari ada gak sih cerita unik yang kayak wah ini kocak banget gitu, terus boleh dong disampaikan juga ya? Ya, cuma cinlok lah, wajar, majak. Oh, ternyata di sana juga bisa cinlok. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Terus? Ya waktu itu malam-malam teh waktu hujan ya. Muriang saya teh. Muriang, ya paranas tiris, gelisah gitu, terus? Pengen minta obat ke UKS. Lagi jalan, pas buka pintu di dalam ada yang lagi bucin di ujung. Oh,
ada yang bucin, Baraya, aduh. Terus? Tapi di dalamnya ada pelatih sih, jadi masih jadi aman ya. Oke, terus? Pas minta obat balik lagi, oh ini mah sepeleton kata saya teh si Dapi orang Bogor. Nah, coba Cinta saya yang hai sekolah. ke Davi. Di sama si Rika orang Bandung. Oh, gitu. Pribumi. Kalau Zaki? Kalau saya sih waktu pertama datang ya, Ya. kan di situ dikasih tahu yang punya rokok, cina yang masih ngerokok, kasihin ke pelatih katanya. Kan saya juga gak tahu di tas saya masih ada rokok. Gak tahu atau sengaja dibawa nih? Gak tahu. Gak tahu, Ya. gak tahu. Ya waktu diperiksa kan diperiksa barak, ada rokok lah 2 bungkus di situ. Ya saya kan nggak tahu nih teman sekamar saya lah dibawa dijemur dulu di situ. Oh, ada juga yang bawa? Ya dijemur di foto lah saya langsung disuruh dicabutin rumput sama pelatih. Soalnya itu kan nggak tahu ya, jadi hukumannya cuma cabutin rumput doang. Tapi di sana dipakai gitu ininya, pokoknya. Ada sih, cuman bukan saya. Gimana kejadiannya? Gimana bisa sampai ketahuan? Terus kok sampai dihukum gitu? Gimana ceritanya bisa sampai tahu gitu pelatihnya? Ya kebanyakan sih yang ngerokok di WC gitu. Iya. Pokoknya di WC Terus kan pelatih sering ngeliat WC gitu kemana-mana. Ya terus cek gitu. ketahuan lah, kalau ketahuan ya kalau misalnya sengaja direndam lah di kolam lele gitu. Oh, sampai direndam? Iya direndam. Oh, ternyata dihukum gitu Iya ya. dihukum. Oke, terus ada lagi? Ya kalau misalnya udah direndam sih udah gak ada yang ngelakuin lagi. Oh gitu. Nah, kira-kira nih ya selama 19 hari kan kegiatannya dari mulai bangun sampai tidur apa aja nih? Dimulai dari bangun jam 3 subuh bangun teh. Habis bangun teh beres-beres kamar sama siap-siap mandi buat ke masjid. Oke, rajin ya di Rajin, sana. wajib. Tapi sebelum ke barak gitu gak? Oh enggak. Terus tapi shock gak pas disuruh bangun tidur jam 3 bangunnya jam 3 gitu? Syok lah badan mah syok pasti. Oke, jadi kaget gitu ya, deg-degan gitu. Ya. Oke, Terus setelah dari masjid habis sholat subuh langsung ke lapang hitam. Terus ngapain tuh di lapang? senam pagi. Senam pagi jadi lebih sehat lebih gitu ya. fit gitu badannya. Terus langsung ke tempat makan. Sarapan. Sarapan Oke. pagi. Bisa Sarapannya apa tuh? Bisa di-spill gak sih menunya? ayam, telur, Kalau siang? yang ada susunya sih yang Malam berarti 3 kali ya? 3 kali. 3 kali. Nah kalau ditanya nih ya, enakan sarapan dan makan di barak atau di rumah? di barak. Di barak, benar. Di barak. Lebih teratur di barak. Lebih teratur, lebih lengkap kali Iya. menunya. Bener gak? Iya. Lebih seimbang gizinya. Lebih seimbang, betul. Kalau di rumah sama apa emang? Sama apa aja di barak. Sama apa aja dimakan, bener. Ya terus abis sarapan, abis makan, siangnya kegiatannya apa? Habis sarapannya langsung ke lapang lagi. Apel Oh, pagi. Oke. Setelah apel? Setelah apel melakukan PBB baris-baris. Oke, terus? Habis PBB sampai jam 9-an gitu, jam 10-an ke aula. Ngapain di aula? Di aula teh belajar materi Dodik Bela Negara. Oh, terus? Habis belajar Sorenya ngapain? sorenya sholat asar dulu. Sholat asar. Habis sholat asar ke aula lagi belajar formal di sekolah. Oke, Belajar jadi umum. meskipun di barak nggak ketinggalan Nggak ya, ketinggalan. karena itu sih yang aku pikirin kayak apakah mereka di barak itu ketinggalan? Ternyata enggak ya, pelajarannya masih berjalan. Nah, selama di sana juga momen apa yang paling Zaki inget gitu di sana? Momen yang paling mengesankan dan membekas gitu? Kalau saya sih ya habis apel malam kumpul sama teman-teman barak itu seru-seruan. Kadang perang bantal juga. Oh, kalau- perang bantal nih ya. Perang Nggak bantal. perang sarung. Iya enggak. Enggak. Perang bantal pokoknya seru-seruan lah. Oke. Waktu pulang apel malam mandi bareng dulu kan, mandi bareng berlima gitu kemana-mana berlima. Wow, banyak berarti ya. Iya. Soalnya ya WC-nya emang gede gitu. Oh, Terus seru-seruan sama teman-teman sekamar lah. Paling ya paling diri kangenin lah intinya. paling dikangenin. Jadi awalnya yang merasa kesannya kesel gitu. Iya. Jadi berkesan yang Seru. seru gitu ya. Kalau dari Sayid
Ya, saya tuh waktu itu jam 8-an habis apel malam sama di ruang makan teh pada bawa gitar yang minjem ke pelatih. Oh gitu, boleh ya tapi Boleh, dibolehin? dibolehin. Oke. Nyanyi-nyanyi bareng-bareng, nyanyi ingat rumah, Oh, galau. galau, homesick kemarin ya. Hmm. Terus? Nyanyi Nina. Saat engkau tertidur, Nina tumbuh lebih baik gitu kan? Ya. Oke. Di situ ya paling dikangenin mah di situ, momen di situ. Pasti Said mah. bener-bener kangen gitu ya, berarti ada kebersamaannya juga, kompak tapi sana. Kompak. Kompak gimana sih rasanya setelah gak ngelakuin hal-hal yang kan biasanya misal seminggu sekali kan karena di sana 19 hari, seminggu sekali kayak kalian begadang, terus gimana sih sekarang kayak pas kemarin di barak gitu, gak ngelakuin hal tersebut tuh gimana rasanya gitu? Badan lebih fit sih. Badan lebih fit gitu, terus Lebih sehat lah lebih ya kerasa. sehat. Oke, terus selain ngaruh ke badan, ke apa lagi nih? Ya kita gak bergantung ke HP gitu, soalnya kita kan HP minggu doang gitu. Oh, hari Minggu doang. Jadi selama 6 hari gitu ya, kalian gak pegang HP? Nggak. Sama sekali? Ya makanya serunya di situ kita ngerasain kumpul, bener-bener kumpul ngobrol sama teman gitu, nggak pada main HP. Apa momen tersedih ketika kalian inget di barak? Ya kalau saya sih momen tersedih waktu hari Minggu kan kunjungan orang tua Minggu, Oke. orang tua orang lain pada datang gitu. Orang tua kalian datang Cuma nggak? orang tua saya enggak berdua nih. Ya sedih aja we. Kayaknya orang tuanya seneng deh kalian masuk ke sana. Ya sedih lah di situ. Sedih kalau kamu? Rasa sedihnya pas di gedung sate sih, pas mama Ngapain di gedung sate? pas habis baris-baris lomba, habis baris. mama datang ke depan langsung meluk, ya sedih banget di situ Aduh, sih. sedih banget ya, berasa Nggak udah pernah- pelatihan yang lama banget gitu ya. Oke, nah kira-kira kan di sana mungkin barak antara cewek dan cowok nggak beda jauh, ya. Terus kegiatannya juga dicampur kan, maksudnya nggak yang pisah juga gitu kan. Beneran. Nah, kira-kira nih, ada gak sih cewek yang kalian suka? Nah, ada gak nih? Boleh spill aja dong. Enggak ada saya itu. Bener, gak ada. Oh, berarti pure emang udah fokus aja sama temen-temen gitu. Soalnya yang di sini lebih cantik. Oh, berarti ini tipikal cowok-cowok setia ya. Kalau Zaki, Kalau saya sih bukan suka ya, lebih ke tertarik aja we. Oh, Tertarik. cewek ini kayak gini. Tapi enggak sampai diajakin pacaran di situ, enggak. tapi Cuman cukup mengagumi. ya cukup. Wah, ini cewek gini tertarik gitu. Tapi ada PDKT gak gitu? Enggak sih. Oh enggak, Ya, bener. enggak sampai ngobrol-ngobrol gitu, enggak. WA-nya dapet gak? Enggak. Oh enggak. Nah, 19 hari di sana terus pulang, apa sih yang kalian ubah dalam hidup? Tidur lebih cepat lah. Tidur lebih cepat. Berarti paling malam tidur jam berapa? 9. Jam 9. Serius nih remaja jam 9? Iya. Serius. Oke, serius. Paling malam ya banget gitu. Kayak masih Jam- nyalse gitu. Sebelasan. Paling Jam 11 malam. Bangun jam subuh, jam Subuh. subuh sekarang. subuh. Jam Sholat 4-an. teratur. Sholat teratur. Teratur. Motivasi apa sih yang kalian miliki gitu ketika pengen kehidupannya lebih baik? Apa tuh motivasinya? Ya dari Said, Ya, boleh. udah capek lah ngecewain orang tua terus pengen ada perubahan di diri saya Ya, juga. ngerepotin terus Ya, gitu. Terus perubahannya? Perubahannya ya inilah. Jadi gini, jadi Perubahannya Said jadi yang lebih sekarang. disiplin. Oke, Zaki. Sama sih udah capek ngecewain orang tua terus, pengen berubah jadi lebih baik. Tapi jadi sadar ya, masuk Ya. barak tuh jadi sadar, Jadi sadar. kalau kalian pengen memiliki jiwa yang lebih baik, menjadi pemimpin gitu ya, insya Allah di masa depan. Nah, Ya. ngomong-ngomong motivasi, kira-kira apa perbedaan cita-cita kalian sebelum ke barak dan sesudah ke barak? Pasti dong punya asa pengen, aku cita-citanya pengen ini. Ya cita-cita Said dulu pengen jadi joki aja, joki drop. Bentar lah. Gitu, Ya. ke arah gitu ya. Kacau pokoknya mah Said dulu. Kacau. Nah yang sekarang mah pengen jadi apa namanya? Yang jadi apa setelah Pengen jadi barak? Yang tentara. kayak- oh tentara, amin ya, kita doakan. Terus Kalau saya sih sebelum ke barak ya mau jadi apa we, kerja mau jadi apa aja lah.
Kalau Yang penting sesu- kerja ya, ya, dapat kalau uang gitu. sudah jadi barak sih waktu lomba defile di Bandung yang lihat kakak-kakak yang tentara pakai baret merah gitu. Wah, tergiur jadi pengen jadi tentara. Nah, sekarang nih, pesan untuk teman-teman yang masih ada di lingkungan negatif atau yang masih tawuran, Kak. Terutama untuk teman-teman di taman siswa Oke. dan seluruh siswa-siswi di Indonesia ya. Udahlah stop tawuran lah, nggak usah lah gitu-gitu lagi, udah nggak zaman. Tuh. Terus norak lah ya. Norak. Norak, guys. Ingat ya, Baraya itu norak. Terus lanjut, Jaki. Ya, kalau dari saya sih buat teman-teman yang masih suka tawuran, udah stop lah tawuran, udah cukup kalian ngecewain orang tua kalian. Mending sekarang berubah jadi lebih baik. Soalnya udah bener sih udah gak zaman tawuran, sekarang udah masuk ke zaman modern. Mending kita berubah lah buat bikin sesuatu gitu. Nah, kalau seandainya ya kalian bisa bicara ke diri kalian yang dulu, apa sih yang mau disampaikan? Pengen harusnya saya berubah tuh dari dulu gitu. Terus pengen ngomong kalau belajar itu penting. Oke, sebelum terlambat gitu iya, ya. jangan suka tawuran kalau dari dulu. Kalau bisa ngomong sih jangan suka tawuran. Ya Said mah mau ngomong ke diri Said yang dulu. Jangan suka males-malesan lah, mager-mageran. Malesan, oke, terus Tidur nggak teratur, segala nggak teratur lah kalau buat Said yang dulu. apa sih yang pengen kalian sampein ke orang tua kalian? Maaf. Saya dulu nakal banget. Terus ada lagi? Nah, Mau ngucapin makasih? makasih udah sampai sekarang. Kasih sayang sama Said. Oke. Terus lanjut, Jaki. Nah, kalau saya sih terima kasih ya buat orang tua saya, buat gak menyerah buat saya. Meskipun saya dulu sering ngecewain, sering bikin nangis, tapi masih bisa ngurus gitu, masih bisa. Makasih buat orang tua. Kenapa sih gak dari dulu gitu berubahnya, baru nyesali sekarang gitu? Iya, Ada ada banget gitu. Tapi rasanya ketika ngebahas orang tua pasti kalian ngerasa takut kehilangan gitu kan? Karena gak mau menyesali di masa depan nanti, betul? Betul. Oke, mungkin itu gak boleh diulang lagi, Iya. ya. Pesan ya seperti itu harus diterapin hal-hal yang baik, ya. Sebelum berakhir, aku punya games dulu ya, buat seru-seruan. Ini sebenarnya sebagai kuis aja, ya. Nah, kuisnya untuk yang pertama ini sebenarnya kayak akademik itu, terus nanti kalian cung hand siapa yang duluan, oke? Ya. Siap? Oke, yang pertama nih ya, sebutkan 3 nama presiden di Indonesia. Oke, boleh? Oke, Yang coba aja. pertama Presiden Soekarno, Soeharto, sama Prabowo aja. Oke, coba. Tapi hafal nggak nih dari periode ke periodenya? Dari awal sampai akhir, hafal nggak? Oh, apa? Oh, nggak hafal. Nggak apa-apa ya, udah dapat nilai 1 poin. Lanjut. Yang kedua ini sebenarnya random. Yang ada, yang terjadi di kota Sukabumi. Sebutkan, ya, Siap. 5 nama daerah di kota Sukabumi. Nah, yang berawal dari Ci. Stop. Daerah bebas atau kecamatan Kota Sukabumi bebas. ya, Cikole, Oke, Cikole, Ciandam, Ciandam, Cisarua, Cisarua, Citamiang, Citamiang. Terus satu lagi? satu lagi Satu lagi apa ya? Kira-kira itu mah familiar banget atau tempatnya macet. di Oke, gak akan ngasih clue. Oke, Ci apa lagi? Kan orang pindah lagi. Cikujang. Cikujang. Oke, aman ya. Ya. Berarti 1 poin sama. Ini terakhir ya. Poin final. Oke. Nah, sebutkan 5 warna angkot dan arahnya kemana? Hen. Nah, boleh. Ya kalau angkot pink ke arah Sukaraja, Aja.
angkot kuning ke arah Bayangkara yang ke Degung, angkot putih juga ke Bayangkara, Oke. angkot hijau ke Cisaat, Hah? angkot ungu ke Nangleng. Oke, berarti udah sebutin 5 Ya, udah. ya. Oke, nah karena Said dapat 1 poin dan Zaki, 2. Zaki dapat 2 poin, aku ada hadiah nih ya. Hadiahnya khusus, ini ada tumbler dari kita. Ini hadiahnya. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, seru banget ya ternyata ngedengar cerita pengalaman anak-anak Barak di sini. Luar biasa sekali ya teman-teman. Pesan moral yang dapat kita ambil, berubah sebelum waktu terlambat. Karena yang terlihat keren belum tentu baik ya teman-teman. Kami ucapkan juga kepada Pak Deddy Mulyadi yang sudah mengadakan program Barak Militer ini karena anak-anaknya hasil gitu ya, hasil menjadi lebih baik, menjadi disiplin. Mungkin itu aja. See you in the next video. Bye. Ruang kita bertemu berbagi cerita hangat selalu. Maka bersama mimpi bersatu di sini. Ruang